Halo semuanya, selamat datang di Media Edukasi. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semuanya, sehat walafiat. Anak-anak, di era pandemi ini kita berjumpa lewat daring. Oleh karena itu, Ibu pesan pada kalian, cucilah tangan, tetap menjaga prokes dengan mencuci tangan pakai sabun. Kemudian, apa yang kedua? Selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Di dalam rumah jika ada yang sakit, segeralah pakai masker. Berikutnya, jagalah jarak jika bertemu dengan teman, tidak terlalu banyak berkerumun, dan kurangi bepergian. Itu ya pesan dari Ibu untuk kita, untuk keluarga kita, agar kita nanti bisa bertemu yang sebenarnya. Anak-anak, kita mulai dulu pelajaran dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita mengingat lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan kalian menyanyi di rumah lagu Indonesia Raya. Silakan. Kalian masih ingat pelajaran yang telah Ibu berikan kemarin? Iya, sip. Kalian masih ingat semua yang Ibu berikan kemarin. Kita lewat Jimit, kita sudah belajar tema 1, pembelajaran yang subtema 1. Apa yang kalian pelajari kemarin? Iya, kita kemarin sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Masih ingat? 1, ovipar, itu O seperti telur, berarti ovipar adalah bertelur. Yang kedua, vivipar. Vivipar itu berarti beranak. Dan yang ketiga, bertelur dan beranak ya. Nanti kalian buka-buka lagi bukunya, contoh-contohnya masing-masing ya. Kemudian yang sudah kita pelajari adalah tumbuhan, juga sudah belajar ya, sudah banyak walaupun sudah 2 minggu ya, 3 minggu sekarang. Yang ketiga, tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan ada 2, 1 vegetatif, yang kedua generatif. Generatif itu yang melalui perkawinan, vegetatif yang tanpa perkawinan. Vegetatif bagi menjadi 2, masih ingat ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apalagi yang telah kalian pelajari? Iya, kalian telah mempelajari juga tentang ASEAN ya. ASEAN, masih ingat singkatan kepanjangannya? Association of Southeast Asian Nation. Ya, adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Berapa jumlahnya? Ya, kemarin masih ingat ya, ada 10 negara.
Ya, 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Indonesia, kita cari yang terdekat dulu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, kemudian Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Kalian pasti sudah hafal kan? Ya, lah ini gambarnya masih ingat ya? Gugusan-gugusan kalau yang berwarna kuning itu Indonesia ya. Kalian hafalkan itu posisinya. Oke, untuk pelajaran hari ini adalah ya, sebentar. Kalian bisa melihat. Oke. Pada pertemuan pada pagi hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang pertama. Kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi dasar IPA, yaitu 3.1, membandingkan cara berkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2.4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kompetensi dasar IPS, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Sudah siap kalian? Coba dicari dulu buku siswa, buku tulis, pulpen, siapkan ya. Biar tidak, kalau ada yang penting silahkan kalian catat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja pada Bu Guru. Oke. Tahukah kamu, oh ya, anak-anak bisa menyimak di buku siswa ya. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, kemudian badak berjula 1 dari ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan jenis yang dilindungi karena hewannya sudah langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo, tuh ada contohnya lagi hewan-hewan yang langka. Ya, itu temannya siapa itu ya? Kalian bisa melihat itu ada tambahan. Badak masih banyak lagi. Nah, yang paling cantik burung apa itu di tengah? Burung merak ya. Ya, ayo kita mengamati semua. Ada gambar apa di depan kalian? Ayo, ada gambar hutan, kemudian ada perkotaan, ada gambar hutan, ada kota. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Coba apa anak-anak? Apa yang terjadi bila hutan itu menjadi kota? Ya, pohon-pohonnya sudah hilang dijadikan kota. Bagaimana kalau pohonnya hilang? Daerah resapan air akan semakin sedikit. Kemudian, ya, hutan itu penghasil tanaman yang banyak dan penghasil oksigen ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian apalagi keseimbangan ekosistem akan tidak menjadi tidak seimbang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Bagaimana kalau hewan yang hidup di hutan dan hutannya sudah menjadi perkotaan? Mesti hewannya akan kehilangan tempat tinggal ya. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena sudah dijadikan rumah-rumah atau villa-villa. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan itu akan tinggal jika hutan telah musnah? Hutan telah musnah, mereka tinggal di mana? Ya, mereka akan pindah dari habitat asli yang hutan, mereka mencari habitat yang lebih tenang yang lain, atau mereka mencari-cari, mereka bisa turun ke desa. Coba desa yang terdekat dengan pinggiran hutan, karena di hutan sudah tidak nyaman, mereka turun. Coba bayangkan kalau kamu desamu dekat hutan dan ada harimau turun, ada singa turun, akan merasa bagaimana? Tidak nyaman juga kan? Iya, itulah akibat dari jika hutan kita dijadikan perkotaan atau dijadikan rumah-rumah, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Berikutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon
dan semua hutan di bumi akan habis. Seluruh pohon dan hutan akan habis. Coba, apa yang terjadi? Anak-anak bisa? Oh iya, apa coba? Kita makan apa anak-anak? Kita makan nasi. Nasi dari apa? Nasi itu dari pohon padi. Kalau semua pohon kita hidup, kita tidak bisa hidup. Iya, kita tidak bisa hidup tanpa pohon. Iya. Jadi kalau tidak ada pepohonan, kita bisa akan menjadi mati. Oke. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalam? 1. Penebangan hutan secara liar sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Akibatnya hutan akan menjadi gundul, hewan kehilangan tempat tinggal, dan pada akhirnya mereka akan mati. Ya, seperti tadi Ibu ceritakan. Coba dilihat anak-anak, itu ada gambar ya hutan yang ditebang secara liar. Ya, itu gambarnya. Kemudian ya perburuan liar. Ya, perburuan liar. Apa tujuan dari perburuan liar? Ayo coba dilihat. Perburuan liar tujuannya adalah satu, yaitu mencari hewan-hewan untuk dicari yang bernilai rupiah tinggi. Misalkan harimau, diambil kulitnya untuk dibuat tas atau dibuat baju yang kekinian, dikira modern tapi merusak alam. Kemudian ada orang hutan, itu ada terenggiling yang diambil secara besar-besaran. Kalau setiap hari ada pengambilan seperti itu, bagaimana nasib mereka? Semakin lama pasti akan semakin langka. Kemudian ada satu gajah, itu gajah yang diambil apanya anak-anak? Ya, taringnya mahal dijual. Maka dari itu mereka berburu untuk mengambil taring-taring gajah. 3. Pembangunan perumahan, villa-villa, penginapan di pegunungan mengurangi populasi dan tumbuhan. Dengan dibangunnya villa-villa, perumahan-perumahan yang semakin marak di mana-mana, otomatis area tumbuh atau area hutan akan semakin berkurang. Adanya sistem pertanian yang berpindah. Ya, sistem pertanian berpindah diawali dengan apa? Iya, diawali dengan pembakaran hutan, akan merusak ekosistem tumbuhan dan hewan yang ada di dalam hutan. Jadi berkaitan ya, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 tadi. Coba itu hutannya dibakar, ya, hutannya dibakar dan dijadikan tempat untuk menanam. Setelah itu mereka tidak subur, mereka pindah lagi. Kemudian ayo kita simak lagi, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan dengan cara, kenapa ya, saya tadi sudah sampaikan ya, 1, tidak menebang pohon sembarangan, terutama pepohonan di hutan. Ya, lakukan penebangan bagaimana? Dengan tebang pilih. Kemudian setelah menebang melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan yang gundul kembali. Ya. Berikutnya, tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Ya, tadi contohnya sudah ya, tidak boleh dilakukan agar hewan-hewan jadi tidak punah. Berikutnya, melakukan penangkaran hewan. Hewan-hewan sudah langka, dilakukan penangkaran di tempat-tempat penangkaran. Yang kelima, menghukum secara tegas, ya, ini pelaku perburuan liar dan penebangan liar yang ada di yang terang-terangan atau secara itu tetap harus dihukum. Ada sanksinya yang berat. Nah, pemerintah juga melakukan usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Apa yang dilakukan pemerintahan? Coba kalian lihat ya. Tadi pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ?
Ya, pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Jadi tumbuhan aslinya ada di dalam hutan, ya di hutan itu ya. In situ itu ada dua jenis, yaitu Suaka Marga Satwa dan kawasan pelestarian alam. Suaka Marga Satwa Suaka Alam ada dua, yaitu satu Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Nah, ini sering keliru ya, jangan keliru ya. Cagar alam, bedanya cagar alam dan Suaka Marga Satwa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kalian pinter. Jadi cagar alam merupakan wilayah yang di dalamnya ada berbagai macam hewan, tumbuhan ataupun ekosistem yang khas. Sedangkan Suaka Marga Satwa fokus pada hewan saja. Oke, apa contohnya? Ayo kita lihat itu di papan biru yang sebelahnya. Taman Nasional Ujung Kulon Banten, Taman Nasional Gunung Gede Pangrau Jabar, Cagar Alam Raya Pasikalbar, kemudian Cagar Alam Maninjo Sumbar, Hutan Lindung Sungai Wain Kalimantan Timur, Hutan Lindung Baning Kalimantan Barat. Kemudian pelestarian ex situ, pelestarian dilakukan oleh pemerintah tapi yang dilakukan di luar habitat aslinya, ya, yaitu dengan adanya rehabilitasi, penangkaran, budidaya tumbuhan, ya. Contohnya Kebun Raya Bogor di Jawa Barat, Kebun Raya Eka Karya di Bali, Kebun Plasma Nutfah Cipinong di Jawa Barat, Kebun Plasma Nutfah Pisang di Yogyakarta, Kebun Binatang Bangunan Ragunan Jakarta, dan Taman Safari Indonesia di Jawa Barat. Kalian pasti sudah ada yang ke sana ya. Oke, kalau memang ada saudara di sana silahkan mampir-mampir dulu biar mengetahuinya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Gambar apa ayo? Itu bisa nebak? Oh ya, apa manfaat sih pentingnya hewan dan tumbuhan bagi manusia sehingga harus kita lestarikan hewan dan tumbuhan? Sangat penting bagi kita ya. Satu, tumbuhan adalah penyedia oksigen ya. Kemudian penyedia oksigen, kemudian berikutnya yang menjaga keseimbangan ekosistem ya, karena tumbuhan di situ adalah sebagai produsen. Berikutnya, tumbuhan dan hewan dapat kita gunakan sebagai sumber makanan, yaitu sebagai sumber makan kita banyak di sekitar kita semua dari tumbuhan ya, dan sebagai obat bagi manusia. Kalian bisa melihat obat-obatan yang berasal dari tumbuhan ya, ada jahe, kunir, apalagi ya lengkuas, itu ada sumber makanan, sumber macam-macam ya. Apalagi ini di era pandemi ya, obat-obatan tradisional silahkan untuk menjaga imunitas kita ya. Ada serai ya, kita sering membuat minuman-minuman yang tradisional untuk menjaga imun kita ya. Ayo bacalah anak-anak, simak ya, ada di buku kalian, di buku siswa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Pulau Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Paragraf kedua, sudah tidak ketinggalan? Oke, taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuat taman nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Paragraf ketiga, ada 3 paragraf ya.
Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utamanya berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang Oke, kamu sudah belajar untuk menarik kesimpulan anak-anak ya? Ya, kita sudah belajar menarik kesimpulan. Bagaimana cara menarik kesimpulan? Yaitu tadi di awal paragraf, yaitu ada kalimat utama atau ide pokok. Carilah ide pokok dalam setiap paragraf. Otomatis dengan membaca dengan seksama dulu, membaca yang teliti semua paragraf. Kemudian yang kedua, mencari pokok kalimat atau ide pokok atau kalimat utama di setiap paragraf. Masih ingat? Paragraf yang kalimat utamanya di depan namanya paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di belakang paragraf induktif, dan paragraf yang kalimat utamanya di depan dan di belakang adalah paragraf campuran. Ya, coba paragraf 1. Berarti kalimat utamanya ada di awal. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, untuk paragraf yang kedua, ya, pemerintah Indonesia mempunyai taman nasional yang bertujuan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin kurang jumlahnya. Berarti ada di belakang atau paragraf induktif. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup dari hewan-hewan tersebut. Nah, ini ada di awal kembali. Jadi, Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan dan tumbuhan. Oke anak-anak, capek? Oke, masih ingat tepuk pintar? Tepuk anak pintar, prok prok prok. Ayo, tepuk anak pintar. Aku anak pintar. Yes, ya, anak pintar mesti masih menyimak ya. Iya, ibu jangan ditinggal. Ayo kita simak terus ya, belajar. Jangan khawatir. Anak yang pintar.
kasih. Kita lanjutkan ya pelajarannya. Oke. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dan memanfaatkan kondisi alamnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua bentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Ya, mari kita kondisi politik negara Indonesia di ASEAN. Ya, kita mengulas sedikit ke belakang ya anak-anak. Masih ingat pendiri ASEAN? Iya, kita udah kenalkan nyanyiannya ya bersama-sama. Ada Malik Indonesia. Yuk dibuka tulisannya. Tun Abdul Razak Malaysia, Tanat Komang Thailand, Narcisco Ramos Filipina, Esra Singapura. Ya, kalian sudah hafal kan? Oke, tuh kita lihat posisi negaranya. Oke, yang warna kuning ya, kita menghafalkan juga dengan ibu kotanya. Sudah hafal ya dengan ibu kotanya? Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, Filipina, ya Manila, Vietnam, itu yang atas ya, gugusan atas. Vietnam, kota Hanoi. Kamboja, kota Phnom Penh. Bangkok, kota Thailand. Laos, kota Vientiane. Myanmar, Nai Pitau. Ya sudah hafal insya Allah kalian ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan. Pada kesempatan ini Ibu menyampaikan tentang fakta politik yang ada, fakta politik atau pemerintahan yang ada di ASEAN. Oke, pertama Indonesia. Masih lihat benderanya? Apal ya. Indonesia adalah presiden. Kepala negaranya presiden. Siapa presiden kita? Joko Widodo yang sekarang. Ibu kotanya adalah Jakarta. Kemudian mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaannya 17 Agustus ya 1945. Masih hafal ya nyanyiannya ya. 17 Agustus tahun 45. Untuk hafal ya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Masih hafal kan? Maaf Ibu suaranya nggak bagus, kalian nyanyikan lagi, nanti di rumah harus lebih bagus ya. Nanti dikirim video ya lewat Ibu ya, dikirim ke Capri. Oke, berikutnya tetangga kita yang paling dekat adalah Malaysia. Oke, Malaysia adalah kepala negaranya Sultan Muhammad V. Ya, yaitu sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala pemerintahannya adalah siapa itu? Sri. Ya, silahkan baca sendiri ya, panjang sekali. Kemudian mata uangnya Singapura adalah mata uangnya apa? Ringgit. Ya, mata uangnya ringgit. Dan hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1957. Apa lagu kebangsaannya? Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Nama keren Malaysia apa? Negeri jiran ya, yang ada di sebelah utara dari Pulau Kalimantan dan sebelah timur dari Pulau Sumatera ya. Berikutnya Singapura. Singapura itu benderanya sama dengan kita ya anak-anak. Coba lihat, hanya merah putih sama, cuma di merahnya ada bulan sabit dan bintang ya, bintang yang 5 itu ya, itulah Singapura. Singapura adalah kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya
juga Perdana Menteri. Kemudian mata uang Singapura adalah dolar Singapura. Kemudian hari kemerdekaannya 9 Agustus 1945. Kemudian lagu kebangsaan adalah Majulah Singapura. Ya. Singapura adalah hanya sedikit ya, kalau dilihat di peta itu hanya sedikit saja, mungkin sewilayah Kabupaten Banyumas ya. Jadi tapi jangan dikira walaupun negaranya kecil, Singapura adalah negara yang termaju di Asia Tenggara. Ya, ingat-ingat negara yang termaju di Asia Tenggara adalah Singapura. Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzaidin Wadaulah ya. Sri Sultan Hasanal Bolkiah Muzaidin Wadaulah. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu Inggris. Kemudian mata uangnya adalah Brunei atau dolar Brunei. Kalau tadi Singapura dolar Singapura, kalau ini dolar Brunei. Hari kemerdekaan adalah 1 Januari 1984. Merdeka dari Inggris. Kemudian lagu nasionalnya adalah lagu nasional Allah peliharakan Sultan, yaitu lagu nasional dari negara Brunei Darussalam. Filipina kepala negaranya adalah presiden. Ibu kotanya Manila. Bahasanya adalah bahasa Filipina yang terkenal adalah Tagalog. Walaupun ada bahasa Inggris di sana ya, bahasa Inggris dan Spanyol. Tapi bahasa nasionalnya adalah Tagalog. Kemudian mata uangnya adalah peso. Bukan pesonya ibumu ya, tapi ini mata uang dari Singapura. Kamu boleh mengingat ya, mata uang Filipina peso ya. Diingat peso ibu ya nggak apa-apa deh, biar cepet hafal. Kemudian hari kemerdekaannya ya, bisa kalian lihat berapa? 12 Juni ya. Kemudian lagu nasionalnya adalah Lumpang Hinirang atau Closed Land. Itu lagu negara Filipina. Kemudian Vietnam adalah benderanya dilihat hanya merah, ada bintangnya satu di tengah, warnanya kuning, gampang diingat ya. Dengan Filipina merah biru, ada gambar segitiga di sebelah kiri ya, itu ada gambarnya juga. Vietnam dipimpin oleh seorang presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasional adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Dong ya. Berikutnya adalah Laos, kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahannya juga Perdana Menteri ya. Kemudian ibu kotanya Vientiane atau tulisannya Vientiane ya, biar kamu hafal. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos bahasanya Lao gitu ya. Kemudian hari kemerdekaannya 19 Juli 49. Kemudian lagu nasionalnya Lang Set Tao. Kemudian Kamboja adalah sistem kerajaan, kepala negaranya, kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri. Kemudian bahasa nasionalnya bahasa Khmer. Mata uangnya rial ya. Kalau Arab itu real, kalau ini rial. Nah, beda sedikit ya. Rial. Kemudian jumlah hari kemerdekaannya 9 November 1953. Lagu nasionalnya No Courage ya. Berikutnya Thailand adalah kepala negaranya adalah apa? Thailand kerajaan ya. Kemudian kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kotanya Bangkok. Mata uangnya baht. Kemudian lagu nasionalnya ya Planchet Thai ya, itu lagu kebangsaan dari Thailand. Kalian bisa menulis dengan menyimak buku siswa, tulisannya biar sama ya, itu ada tulisannya biar jelas, nanti ada tambahan CH atau apa biar kelihatan.
Dan bacaan yang berikutnya atau kamu bisa baca di dalam buku siswa. Thailand terkenal dengan apa? Negeri apa? Yang tidak pernah terjajah. Ya, Thailand adalah negeri yang tidak pernah dijajah. Ya, itulah Thailand di Asia Tenggara satu-satunya negeri yang belum pernah dijajah. Oke. Berikutnya adalah Myanmar. Myanmar kepala negaranya adalah presiden, kemudian ibu kotanya adalah Naypyidaw. Myanmar adalah negara yang ada di sebelah paling barat di gugusan atas. Oke. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait dengan kehidupan politiknya. Contohnya, ya, coba dilihat contohnya. Iya, Indonesia dan Laos ya. Kita bandingkan Indonesia dan Laos. Nanti kalian bisa membandingkan Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Filipina. Buatlah 5 ya, 5 diagram Venn. Ya, Indonesia dengan mana? Ada Indonesianya semua. Nanti bisa banyak diagram Venn yang kalian lihat ya. Itulah diagram Venn. Jadi apa yang sama adalah kepala negaranya itu. Oke, berikutnya adalah evaluasi. Ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini, tidak terasa ya. Iya, apa yang kalian pelajari tadi dalam tujuan pembelajaran? 1. Evaluasinya, sebutkan 3 penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka. Ya, kalian jawab. Yang kedua, apa akibatnya jika hutan ditebangi untuk dijadikan pemukiman? Yang ketiga, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang keempat, sebutkan 10 negara ASEAN dengan ibu kotanya. Yang kelima, sebutkan negara-negara ASEAN yang sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan. Paham ya? Nah, kalian juga bisa menulis di dalam petanya langsung di rumah ya, untuk pemerintahannya langsung di situ. Oke, pembelajaran dari Ibu cukup sekian, tapi jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Yaitu agar kalian masih tetap mengingat pembelajarannya dari Ibu yang tadi. Oke anak-anak, marilah pembelajarannya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.